aktualisasi kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Oke, kita bahas ini. Nih, saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara itu, yaitu potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi ya, dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara itu mungkin ada dua di sini, ada fisik, ada non fisik. Ya, fisik mungkin Bapak dan Ibu ya sehatkan badan, ya tadi kuatkan iman dan lain sebagainya, sehingga kita siap menghadapi apapun ini. Non fisik, bagaimana kita meningkat profesionalisme, kemampuan ya intelektual dan lain sebagainya. Ini yang harus dibangun oleh kita. Fisik kita sehat, kita juga cerdas gitu ya, dan mengeratkan persaudaraan, tegakkan integritas. Ini kemampuan awal bela negara. Jadi kalau saya di awal itu bercerita tentang sehatkan badan, cerdaskan pikiran, ini kita lagi berbicara tentang kemampuan awal bela negara baik secara fisik non fisik gitu ya. Nah, dalam melakukan aktualisasi kemampuan awal bela negara ini baik fisik maupun fisik itu hanya bisa dilakukan dengan cara bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita memiliki integritas, dan bagaimana kita memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Maka diharapkan dengan kemampuan awal ini, maka kinerja yang organisasi yang Anda pimpin itu akan terjamin kesinambungannya. Kalau Anda memimpin dengan basis kemampuan awal bela negara, yaitu kita memiliki disiplin, memiliki integritas, memiliki kepemimpinan, maka diharapkan kinerja kita berkesinambungan. Dan kalau kinerja berkesinambungan, inilah bagian wujud Anda sebagai upaya bela negara. Jangan sampai kinerja kita malah ya di tengah jalan kayak gini sehingga bubarlah kantor kitanya gitu ya. Kalau perusahaannya bubarlah kan kayak gitu. Oke, kemudian saya jelaskan pertama mungkin disiplin. Apa sih disiplin dalam konteks ini? Yaitu Anda harus patuh untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan seorang tunduk pada keputusan, perintah atau aturan yang berlaku. Bukan tunduk pada putusan-putusan yang tidak berbasiskan pada aturan yang berlaku. Yang tunduk hanya putusan-putusan kehendak pimpinan semata belaka atau pribadi belaka. Tetapi dia tunduk pada aturan perintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang harus dibangun. Sehingga dia tentu dalam hidupnya pun, maka dia akan berbasiskan atau berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai dalam pemerintahan, dalam masyarakat, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini akan bentuk kepribadian Anda, sehingga akan terwujud prestasi kerja. Ini konteks disiplin gitu ya, satu persatu. Yang kedua, disiplin ini tentu kita akan melihat kondisinya sekarang kayak gimana di kantor Anda kondisinya. Kondisi disiplinnya. Maka kalaupun ada ini harus ada pembinaan penegakan. Selama ini mohon maaf, apakah kita sudah kalau ada orang melanggar disiplin, ada nggak penegakan hukum? Bagaimana upaya pembinaan tentang staf kita supaya kita mau disiplin? Ini yang harus dibangun kita. Di kita ini kadang-kadang sok ada rasa kagok, aduh nggak enak deh, sehingga dalam penegakan disiplin pun kurang. Biasanya umpamanya ini harusnya teguran lisan, teguran tertulis, bla 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 sampai teguran tertinggi. Maka kalau disiplin ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujud supremasi hukum di kita. Dan supremasi hukum inilah yang akan membangun integritas dan moral. Harapannya demikian gitu ya. Saya ambil dari Lemhanas gitu ya. Integritas dari Becker ini adalah komitmen untuk untuk mendasarkan setiap tindakan pada seperangkat nilai atau nilai-nilai moral secara konsisten. Ya tentu nilainya nilai yang hidup dalam keseharian kita tentunya. Nah, dalam konteks ini ciri-cirinya adalah pertama dia konsisten dan memegang prinsip. Kedua, menjadi tauladan bagi pengikutnya. Mohon maaf, ini penting dalam kepemimpinan. Menjadi tauladan bagi pengikutnya. Dan Anda adalah bagian dari para pemimpin tadi. Yang ketiga, memegang teguh nilai-nilai moral. Dan terakhir, memiliki daya juang yang tak terbatas. Ini banyak versi kalau integritas ini. Nanti kalau di-shoot, banyak banget pengertian integritas. Ya nanti Anda cari sendirilah yang lain-lainnya. Nah, tapi saya berpikirnya tentang ini. Tentang yang bagaimana kesinambungan organisasi tadi. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Saya akan mencoba ini konteksnya adalah konteks kepemimpinan bela negara.
yaitu kepemimpinan yang dilandasi dengan keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai idola negara. Inilah kepemimpinan dibutuhkan agar negara kita berlangsung gitu. Kalau Anda mampu melakukan ini, maka Anda menjadi seorang good citizen, warga negara yang baik. Dan kalau Anda warga negara baik, maka itu akan mencerminkan kualitas kepemimpinan Anda. Nah, ini silakan Anda yang paling tahu tentang diri Anda masing-masing. Layaklah kita menjadi good citizen dan bisa mengukur sejauh mana kualitas kepemimpinan kita. Dan tentunya di sini, nah, kalau kita sudah menjadi kepemimpinan negara ini, diharapkan kita memiliki integritas moral dan etika. Dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita menjadi teladan bagi orang lain, maka kita memiliki legitimasi moral untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan kepemimpinan kita. Kita mau mengatakan ini pun kita nggak ada beban, karena kita memang memiliki legitimasi moral. Saya dalam konteks ini kepemimpinan bela negara. Yang kayak gini susah mendapatkannya. Maka saya mencoba di sini menggambarkan salah satu tokoh mungkin. Nah, ini dia, Muhammad Hatta. Ya. Hatta adalah bapak ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda berpikir kepemimpinan bela negara, salah satu loh, ada beberapa tokoh lain yang mungkin tapi kan Anda cari sendirilah cerita-cerita tentang beberapa tokoh ini. Muhammad Hatta ini kalau Anda mungkin pernah dengar bagaimana kisah Muhammad Hatta dan sepatu beli. Ya. Dalam Hatta sepatu beli itu ternyata Bung Hatta itu menginginkan sepasang sepatu beli, ya, dan sampai akhir hidupnya nggak dia bisa beli. Dan ketahuan oleh siapa? Oleh Mutia Hatta. Begitu meninggal dia ada catatan buku tabungan dan ujungnya dia mau membeli sepatu beli. Dan ini nggak terbeli oleh Muhammad Hatta. Dan yang paling keren lagi, mungkin Anda pernah dengar cerita tentang Sanering. Besoknya mau Sanering, Bung Hatta pasti tahu karena dia wakil presiden. Tetapi dia nggak bilang ke istrinya yang lagi menabung untuk membeli mesin jahit, Bu, beliin sekarang, besok ada pemotongan nilai uang. No, dia nggak bercerita kepada siapapun tentang itu. Ini luar biasanya Muhammad Hatta. Hatta adalah bapak ketuhanan yang Maha Esa, dia yang mempertahankan tentang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa harus dijadikan dasar di awal. Jadi teman-teman mohon dalam konteks Pancasila ini, rumusan Pancasila yang ada seperti yang sebutan kemarin, ini adalah rumusan hasil keputusan bersama di sidang BPUPKI. Bukan rumusan di awal pidato para tokoh-tokoh Bung Karno, Muhammad Yamin dan sebagainya. Tetapi ini rumusan final yang disepakati oleh bersama. Dan yang ngotot mempertahankan tentang ketuhanan yang Maha Esa di awal itulah Muhammad Hatta. Dalam pandangan Hatta, sila satu adalah sila yang memimpin sila-sila yang lainnya. Hatta adalah orang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dengan komitmennya atas rumusan ketuhanan yang Maha Esa sekaligus tafsirnya. Saya lihat dulu di sini nih. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berbuat yang baik dengan kelanjutannya memperbaiki kesalahan. Jadi kalau dia merasa berbuat ini, kalau dia baik, ya yang salah perbaikilah. Pengakuan ini mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur dengan kelanjutan, yuk basmi kecurangan. Dan yang keenam, pengakuan ini mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci dengan kelanjutan, mari kita ganyang atau kita bersihkan segala kekotoran, baik itu perbuatan maupun keadaan. Ini Bung Hatta ini ya. Pengakuan ini mewajibkan manusia dalam hidupnya mentaati keindahan dengan kelanjutannya melenyapkan segala yang buruk. Dan pengakuan itu mewajibkan manusia lebih memperkuat karakter, melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab. Dan kemudian ini manifestasi kalau menurut saya paling excellence gitu ya dalam kepemimpinan Pancasila atau kepemimpinan negara itu. Dia tidak gila jabatan kok, mundur dari jabatannya walaupun di waktu presiden. Dia bukan diberhentikan, ingat, dia mundur. Dan belum pernah terdengar dia bersih dan tidak pernah terkorupkan. Coba deh, dia nggak kaya-kaya banget, saya bilang mau beli sepatu beli aja, dia harus nabung walaupun nggak kebeli gitu ya. Ibu Rahmi bikin mesin jahit, nabung juga gitu. Walaupun saya pernah ngobrol ya dengan saya ngobrol orang tua lah, menantunya, Prof. Edi Swasono. Waktu Ibu Mutia Hatta dilantik jadi menteri, harus mengumumkan harta kekayaannya. Dan pas saya baca di koran, di hasil kekayaan tuh, Bu Mutia ternyata kaya banget. Urutan berapa miliar lah gitu. Terus terang, langsung saya kontak Profesor Sri Edi Swasono.
Prof, kayak juga Prof, saya bilang gitu. Dan apa jawaban Prof Sri Edi Sasono? Itu yang diumumkan nilai-nilainya saja, tapi nggak bisa dinikmati. Karena harta benda warisan Bung Hatta itu memiliki nilai sejarah yang tinggi, yang kalau dirupiahkan memang tinggi, tetapi tidak bisa dinikmati. Ini cerita sumpah dan saya berani bersumpah demi Allah. Itu yang ngomong demikian adalah Profesor Sri Edi Sasono ke saya sendiri. Artinya memang mewariskannya kaya, tapi tadi ya kayak nilai sejarah mungkin warisan-warisannya itu. Yang keenam, contoh terbalik dari asas Ingar Sosungtulodo, Ingmadio Mangbangun dan Tutpuri Handayani. Jadi Bung Hatta ini bukan malaikat, manusia biasa. Artinya banyaklah beberapa orang contoh yang bisa dijadikan dasar. Jadi kita tidak bisa beralasan. Mana mungkin hari gini kayak gini. Ayam aja, kita bukan ayam, kok ayam aja dolan makan, apalagi kita. Enggak. Kita punya contoh. Ada Natsir, ada Muhammad Hatta, ada Bung Karno, dan beberapa contoh lainnya banyak. Di kekinian mungkin bisa juga kita melihat beberapa kepala daerah yang cukup dinamis, cukup bagus. Kita ambil positifnya yang bisa dijadikan model oleh kita. Bahkan tadi teman kita ada yang bercerita, kepalanya juga kayak demikian, dan dia nyaman dipimpin oleh orang-orang yang demikian. Jadi mudah-mudahan ini sebagai dasar untuk kita berdiskusi selanjutnya, kita tuh bekerja. Nah, aktualisasinya bisa dengan beberapa model, bisa mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga kepada NKRI, ya. Silakan Anda dengan program Anda dengan apa. Kedua, mungkin kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok, ini bisa dilakukan oleh kita semua. Ketiga, menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Anda ini pegawai negeri harus jadi model dimanapun Anda tinggal. Anda nggak bisa lepas antara kedudukan Anda di kantor sebagai PNS dengan hidup di masyarakat. Orang tahu bahwa Anda adalah PNS. Dan jangan sampai disebutkan 2 kali. Tahu disebutkan 2 kali? Kalau ketangkap sesuatu ya ada di koran, ada razia dimuat di koran. Ada seorang PNS tertangkap lagi bla 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 bla. Maka dikomentari oleh orang, PNS kelakuan kayak demikian. Ada yang demikian. Maka jadilah PNS 1 kali disebut aja. PNS yang bisa memberikan teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Saya kira mungkin itu saja, mungkin Kang Burdan, ini ada tugas kelompok buat Anda semua, dan nanti bisa diupload nanti bahannya ya. Tugasnya sederhana aja lah. Ini bahwa ancaman yang dihadapi bangsa itu ada 2. Ada ancaman militer dan non-militer. Dan kita lihat adalah ancaman militer. Bisa di bidang demografi, geografi, sumber daya alam, lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan teknologi. Ini juga bisa menjadi ancaman, bisa juga tidak ada ancaman. Tapi yang saya ingin hadapkan adalah ancaman-ancaman. Ancamannya mungkin tadi dalam demokrasi, mungkin saja banyaknya penduduk juga bisa bonus demografi, bisa juga menjadi ancaman di sini penduduk juga ya. Kedua mungkin tentang bidang geografi, kita ini tahulah di kita ini kepulauannya ring of fire gitu ya. Bisa juga posisi strategis, banyak orang yang berminat. Tetapi di sisi lain juga tadi bencana alam dan lain sebagainya juga merupakan ancaman bagi kita semua. Mungkin juga ancamannya di bidang SDA, lingkungan hidup tadi, kalau di kampung, di kota gitu beda tentu. Bagaimana lingkungan kita menjadi, mungkin ada pabrik atau limbah dan sebagainya, atau penggundulan hutan, ini juga ancaman sebenarnya bagi kita semua. Kemudian juga bidang ideologi tadi, ada aliran-aliran yang terpapar lah di kita. Saya sangat sedih lah kalau ada, walaupun belum tentu kebenarannya, banyak PNS yang terpapar, apa iya sih gitu loh. Saya nggak tahu lah tentang itu. Tapi Anda boleh silakan, ini bagian juga jadi ancaman bidang ideologi. Mungkin juga ada yang bidang politik, mungkin ada yang kita, wah kita ini nggak sulit karena kita ini birokrasi sering ada namanya politisasi birokrasi. Ini juga bagian dari bidang politik gitu ya. Tentu juga kemiskinan, pemerataan di lingkungan kita juga bagian dari ancaman buat kita semua. Nah, atau bidang sosial budaya ya, mulai dari kemajuan dari internet, hoax, ya sehingga masih ingat mungkin kasus yang orang Papua ini dipersekusi ya, dan menjadi ramai, menjadi SARA gitu dulu, hanya dari internet, hoax, bidang sosial budaya ini juga pernah dialami oleh kita. Silakan ada nanti deteksi. Nah, tugasnya adalah tadi inventarisasi ancaman, gangguan, hambatan yang terkait dengan tugas fungsi Anda
sebagai pejabat administrator dan cari solusi inovatif guna mengelola kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara.